wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali Ayo Bertani kembali hadir menjumpai Anda di sore hari ya. Pada pukul 17 ini sore-sore yang bingung mau ngapain nonton TVRI, saksikan acara ini sampai dengan akhir acara nanti. Karena Ayo Bertani akan memberikan informasi seputar dunia pertanian tentunya ya. Senang sekali ya Kori di sini menemani Anda dan tentunya Kori nggak sendiri. Ada dua narasumber cantik yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara di sini, dan saya perkenalkan dulu deh satu persatu. Di sini ada Kak Elwida Dewi Lubis. Selamat sore Kak Wida, apa kabar? Sore Kak, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, cantik sekali Kak Wida. Sore hari ini walaupun udah sore tetap semangat ya Kak ya. Oke, dan yang kedua ada Kak Anggi Adelia Firdaus. Selamat sore Kak Anggi, apa kabar Kak Anggi? Sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir di TVRI, dan sore hari ini pemirsa kami akan membahas tentang peluang bisnis tanaman hias Sri Rezeki. Nah, mungkin Anda sebagian sudah sering ya mendengar tanaman Sri Rezeki. Ini sebenarnya tanaman apa ya? Kalau dari dunia pertaniannya disebutnya aglonema ya. Nah, bagi Anda pecinta tanaman hias mungkin sudah tidak asing dengan tanaman yang satu ini. Lalu seperti apa tanaman hias ini, peluang bisnisnya seperti apa ke depannya, pembudidayanya seperti apa, kita akan bahas secara jelas ya dan juga rinci bersama narasumber yang sudah hadir bersama Kori di sini. Oke, sebelum kita bahas tentang si cantik pembawa rezeki ini, Kak Wida, kita tanya-tanya dulu nih kesibukan narasumber kita ya pemirsa ya. Kak Wida sendiri kesibukannya sehari-hari apa Kak Wida? Iya, karena kan kita sebenarnya ada beberapa bisnis, ada tanaman hias, ada lain-lain juga bisnisnya. Tapi memang kegiatan utamanya memang lebih ke tanaman hias ini. Karena aglonema ini kan perawatannya lebih ribet ya Kak, lebih banyak diperhatikan dari segi hama, dari segi kesehatannya seperti apa. Terus kan karena kita juga bisnis tanaman ini dan pengirimannya sampai ke luar Pulau Sumatera, jadi lebih ke memperhatikan kepuasan pelanggan seperti apa. Oh gitu, jadi memang fokus untuk merawat si cantik-cantik ini ya Kak supaya Wida ya? sampai ke pelanggan puas gitu. Ya, iya. benar. Oke, kalau Kak Anggi sendiri kesibukannya apa nih Kak Anggi? Kalau saya biasa jual hijab sambil bantu kakak ke packing bunga Kak. Oh gitu, jadi ini Kakak adik. kakak adik ya, Iya. luar biasa. Ini keluarga yang sangat support ya, saling membantu luar biasa. Jadi usaha keluarga juga ya kalau bisa Benar, dibilangnya. benar. Oke, Kak di sini kan namanya ini Sri Rezeki kalau orang-orang di masyarakat taunya ini ibu-ibu tanaman Sri Rezeki gitu. Kira-kira kenapa sih Kak ini dinamakan tanaman Sri Rezeki gitu? Iya. Jadi sebenarnya Sri Rezeki ini asalnya mungkin dari Cina ya. Jadi menurut mereka tanaman ini membawa rezeki gitu. Feng Shui-nya membawa rezeki. Jadi disebutlah tanaman ini Sri Rezeki. Apalagi tanaman ini kan asalnya dari Asia. Lebih ke Thailand seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa tanaman ini jika dirawat dan dijaga membawa rezeki untuk keluarganya gitu. Jadi namanya Sri Rezeki. Iya. Benar. Apalagi kalau kita rawat, tumbuh subur, Benar. kitanya juga senang, Iya. bahagia, sehat, menambah rezeki gitu Iya, juga benar, lah ya Kak, Kak. iya. Filosofinya tergantung keluarga masing-masing Iya, ya. benar. Oke, dan tentunya memang setiap tanaman yang kita rawat dengan baik ya pemirsa ya, itu akan kembali lagi ke kita juga akan mendapatkan rezeki seperti itu ya. Oke, aglonema ataupun tanaman hias Sri Rezeki. Di sini Kak Wida ada membawa beberapa contoh ya pemirsa ya. Sebenarnya kalau untuk aglonema ini ada berapa jenisnya sih Kak Wida? Banyak ya Kak. Banyak Mungkin ya? lebih dari maksudnya ID-nya ya. ID atau namanya itu bisa lebih dari 100 nama. Karena kan setiap dia hasilnya disilangkan, maka muncullah ID Muncul baru. lagi. Iya. Jadi banyak namanya, jenisnya. Jadi di sini saya bawa 4 jenis aglonema. Yang pertama ini yang di meja tricolor, yang warna merah namanya Dut Anjamani. Wah, cantik sekali. Iya, yang di tengah itu namanya Striptease. Wow. Iya. agak ini iya, ya, aglonema red konotatif ya. striptease. Oke. Yang hijau namanya Golden Panama. Wah, cantik-cantik Iya. sekali ya. Ini waduh, seger, warnanya juga Iya. bagus gitu. Apalagi yang warna merah ini nih Kak. Iya, ya. benar, Waduh, Kak, iya. cantik-cantik sekali. Ternyata ada banyak jenisnya, hampir Hampir 100 nama seratusan lebih. Iya. Oh gitu, jadi karena banyak tergantung sekali. dari penyilangannya ya, disilangkan dengan apa, tumbuhlah varietas baru, jenis baru, Iya, seperti benar, itu Kak, ya. benar. Wah, luar biasa. Nah, kalau aglonema ini sendiri karakteristiknya seperti apa sih Kak Wida? Iya, tanaman aglonema ini
dia lebih suka kelembapan, tetapi cahaya matahari juga langsung. Maksudnya cahaya matahari yang tidak terlalu menyengat gitu. Jadi aglonema ini suka cahaya matahari, tetapi juga tidak suka overwater, jadi tidak suka sering-sering disiram. Oh gitu. Oke, Jadi mungkin dia Kak lebih Wida bisa, ini berat nggak Kak? ya, Bisa enggak, kasih, enteng Kak. oh iya ya, Iya. kasih tuh contoh, Iya. kasih lihat ke pemirsa ini contoh dari Aglonema, aglonema iya. dengan jenis tricolor ya Kak Iya, ya? ini yang saya pegang aglonema tricolor. Aglonema ini adalah aglonema asli Indonesia yang mana ditemukan di pegunungan Nias. Wah, Ya, yang pegunungan ditemukan Nias, oleh wow. seorang ilmuwan yang mana dibudidayakan dan disilangkan atau dihybrid dengan aglonema lain sehingga memunculkan 3 warna seperti ini. Wah cantik. Iya. Dan kemudian sampailah ke Thailand, budidayawan Thailand yang memperbanyak aglonema ini daripada di Indonesia. Karena di Indonesia kan kita keterbatasan lahan dan biaya mungkin kan Kak. Jadi lebih banyak di Thailand sana untuk pembudidaya ini. Oh gitu. Oke. Jadi Kalau kalau medianya ini, media untuk aglonema tricolor ini memang spesial ya. Dia lebih suka media yang poros. Media yang poros itu maksudnya media yang tidak menyimpan air terlalu lama. Jadi medianya itu ada kokopit, ada daun bambu, ada sekam atau kulit padi, dan pakis andam. oh jadi Tidak menggunakan tanah. nggak menggunakan tanah nih ya? Enggak, Makanya nggak enggak. terlalu berat ya Kak? Iya, Ringan aja makanya dari tadi ringan. pegangnya. Iya, Oh gitu. jadi lebih suka, lebih senang seperti ini. Kalau sehat aglonema seperti ini Kak, warnanya cantik, jadi cukup cahaya, penyinarannya oke, airnya juga oke, kebutuhan untuk pupuknya juga oke. Wow. Nah kalau untuk setiap jenisnya aglonema ini dia karakteristiknya berbeda-beda ya kayak ada yang daunnya lebar, Benar. ada yang daunnya. Kalau Iya. untuk yang tricolor ini daunnya memang nggak terlalu lebar atau ini bisa lebih Enggak, lebar lagi memang nanti? maksimalnya seperti ini Kak. Oh, gitu. Beda dengan yang striptis yang di depan sana. Kalau yang di depan sana itu bisa lebih besar lagi, tapi sepertinya maksimalnya seperti itu karena umurnya udah sampai 1 tahun ke atas. Oh, Iya. oke. Kalau yang ini usianya berapa nih? Ini 2 Yang tahun. tricolor. 2 Ini tahun. sudah 2 tahun Iya. ya? Oke. Kalau yang merah ini? Yang merah 1 tahunan, 1 tahunan. yang golden itu sekitar 2 tahunan. Oh gitu. Iya. Wah ini juga sudah banyak daunnya Rimbun, ya, sudah iya. rimbun begitu ya. Anak-anaknya banyak. Sudah beranak pinak nih pemirsa benar. ya. Nah mungkin pemirsa di rumah ingin mengetahui juga ya untuk bisa menghasilkan aglonema yang sehat dan cantik bagaimana gitu ya. Karena memang banyak sih ini ditanam di rumah-rumah masyarakat ini pasti selalu ada nih ibu, ini wajib selalu ada ibu-ibu ya, aglonema pasti wajib selalu ada, tapi kadang ada yang tidak berhasil menanamnya ataupun merawatnya seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah boleh dikasih tips dong Kak Wida, bagaimana sih cara pembudidayaannya yang baik? Kita bahas ya secara detail ya Kak Wida ya, dari awal apa yang harus dipersiapkan untuk membudidayakan tanaman aglonema ini? Iya. Untuk pembudidaya atau memperbanyak aglonema ini biasanya kita memilih indukan yang sehat. Misalnya ini tricolor ada 2 anak, nah kita bisa pecah anaknya dari indukannya, kemudian kita pindahkan ke media yang lebih poros, biasanya menggunakan lumut juga bisa, atau sphagnum moss, kemudian dikasih pot yang lebih kecil. Jadi nggak boleh aglonema itu potnya terlalu gede. Misalnya aglonemanya kecil, potnya gede, nanti nggak tumbuh, akarnya nggak berkembang secara maksimal. Oh malah seperti nggak itu. tumbuh ya? Oh gitu. Jadi dikasih pot yang lebih kecil, jadi akarnya itu nanti mengikuti ukuran potnya. Kalau sudah akarnya mulai tumbuh mengikuti ukuran pot, maka kita pindahkanlah ke pot yang agak lebih besar gitu. Tapi ingat medianya juga harus poros, pemupukannya juga oke, dan sinar matahari juga, airnya juga diperhatikan. Nah untuk media tanamnya apa nih Kak Wida? Mungkin ibu-ibu di rumah juga baru mengetahui ternyata bisa tidak menggunakan tanah ya ibu-ibu bapak-bapak yang menonton acara ini. Apa media tanam yang cocok untuk aglonema ini? Tergantung ya Kak, sebenarnya sih tergantung. Kalau aglonema seperti tricolor, seperti golden Panama misalnya, dia lebih senang medianya itu tidak dari tanah. Dia lebih senang medianya itu benar-benar poros. Seperti yang saya bilang tadi, bisa digunakan cacahan daun bambu, sekam padi atau sekam bakar, kokopit. Kokopit itu sabut kelapa, iya yang dihancurkan.
kemudian menggunakan pakis andam. Nah, Oh, kalau gitu. misalnya ada juga yang menggunakan tanah seperti Aglonema bicroy yang dia memang genusnya lokal, banyak ada di sini seperti Big Papa, bicroy dan Aglonema Donna Carmen. Nah, itu dia lebih senang tanah. Tanah ya. Tapi tanah yang dia unsur haranya lebih tinggi gitu, Kak. Bukan tanah misalnya tanah biasa yang tandus ya nggak suka. Oh gitu, Mm-mm. jadi setiap jenis tuh berbeda-beda Iya, ya iya. kebutuhannya ya, sukanya apa. Jadi memang kita harus mengetahuinya dulu ini ya pemirsa ya sebelum kita membudidayakan ataupun menanam Iya, tanaman benar. aglonema ini. Jenis apa yang kita tanam, kemudian juga harus kita ketahui, kita pelajari juga jenisnya itu apa yang dibutuhkan, media tanamnya harusnya apa seperti itu sehingga tidak gagal di tengah jalan Iya, ya Kak Widya, benar, karena Kak. kebanyakan seperti itu sudah tanam sudah bagus nih tiba-tiba Iya, mati Iya. kayak gitu. Itu biasanya yang Iya. selalu dikeluhkan oleh ibu-ibu ya masyarakat di luar sana yang menanam aglonema. Oke, kita sudah mengetahui nih ya pemirsa ya seperti apa untuk media tanamnya dari awal kita untuk membudidayakannya. Kemudian setelah sudah tertanam nih cantik, perawatannya seperti apa dari Kak Anggi dulu deh nih. Kak Anggi kalau untuk merawatnya sehingga bisa cantik seperti ini harusnya seperti apa nih perawatannya Kak Anggi? Biasanya perawatannya dikasih pupuk, yaitu nama pupuknya The Next Star. Dan biasanya tanaman ini nggak boleh langsung kena matahari, Kak. Karena ini daunnya bisa lonyot. Oh, nggak boleh kena cahaya Iya, matahari langsung harus ya? pakai paranet di atasnya gitu. Oh iya iya iya. Juga iya. kadang ada kutu putihnya di balik-balik ini. Baik. Kalau untuk penyiramannya berapa kali sehari? Biasanya kalau untuk penyiramannya 1 minggu atau 2 minggu sekali, tergantung cuacanya, Kak. Oh, saya kira setiap hari harus Enggak. disiram enggak ya? Dia nggak suka kelembapan Iya, ternyata ya, tidak perlu disiram sering-sering ya. Iya, benar. 1 minggu sekali atau 2 minggu. 2 minggu sekali Iya. ya? Oh Tergantung gitu. cuacanya. Oh, ini kan dia tidak suka cahaya matahari langsung. Berarti dia ini bisa ditanam di dalam ruangan indoor begitu, Kak Anggi? Di luar, Kak, tapi pakai pelindung gitu, Oh kayak gitu paranet ya, gitu. oke oke oke. Kalau di dalam ruangan itu bisa nggak ya Kak Wida ya? Bisa, tapi mungkin sekitar 3 hari sekali, sesekali kita keluarkan dikeluarkan sehingga juga dia ya. bisa dapat cahaya matahari. Tapi menurut saya kalau aglonema yang dia memang memiliki karakter warna seperti tricolor, dut anjamani dan striptease, kalau di dalam rumah dia warnanya nggak keluar gitu. Nanti bisa lama-lama dominan jadi hijau. Seperti itu, Kak. Iya. Apa yang mempengaruhi warnanya ini Kak? Cahaya matahari? Cahaya matahari ya, fotosintesis. Oh, gitu. Oh gitu. Jadi boleh juga ditanam di dalam ruangan ya. Bisa. Kadang kan ibu-ibu suka dimasukin dalam Iya, rumah nih hiasan sebagai indoor. hiasan indoor. Tapi perlu diperhatikan juga ya pemirsa ya, harus tanaman ini juga membutuhkan sinar matahari. Iya, Apalagi untuk daun-daun warna-warna yang cantik itu memang memerlukan cahaya matahari seperti itu. Jadi harus tetap dikeluarkan sesekali, dijemur gitu ya Kak Iya, Wida benar, ya. Kak. Jadi dia tetap tercukupi kebutuhan cahaya mataharinya seperti itu ya. Wah, luar biasa. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya Kak Widaya untuk menanam aglonema ini, Iya. asalkan kita mengetahui ya Kak Benar, Widaya benar, jenisnya seperti iya. apa, kebutuhannya seperti apa, karena memang berbeda-beda setiap jenisnya seperti itu Iya. ya. Oke. Nah, tadi Kak Anggi mengatakan di balik-balik daunnya itu biasa ada kutu-kutu putih. Putih. Itu apa yang menyebabkan datangnya si kutu-kutu ini? Biasanya itu karena lembab, Kak. Oh, karena karena lembab hama hujan. suka datang Iya, ya. benar. lembab. Juga daunnya jadi busuk gitu, Kak. Ada kecoklatan gitu, kayak apa namanya? Red spot. Red spot gitu. Oh gitu. Kadang kan ada juga yang ujungnya mulai coklat, menggulung, layu gitu Iya, ya Kak benar, Wida ya. Kak. Nah, untuk mensiasatinya itu seperti apa Kak? Apa dipotong saja bagian yang sudah layu itu? Iya, seperti apa? tergantung hamanya ya, Kak. Mungkin yang ini kan aglonema penyakitnya banyak sebenarnya. Oh iya. Kalau kutu putih cukup dilap aja dengan air campuran sabun sunlight. Oh. Sabun cuci piring cair. Jadi air dicampurkan sabun cuci piring cair, kemudian kita elap dengan menggunakan kain lap biasa. Oke. Nah, nanti Di seluruh daunnya daunnya iya ya. benar, Kak. Terus kalau misalnya dia kena red spot,
itu tandanya biasanya nanti di daun ini ada coklat-coklat, membusuk, lama-lama membusuk. Nah, kita perlu membongkar media tanamnya. Harus dibongkar, Iya, nggak digunting saja tuh nggak selesai bisa ya, Kak? Kak, nggak. Oke. Karena kalau kita gunting, dia akan menyebar seperti penyakit kudis. Begitu gitu. aglonema. Misalnya dia ada busuk, kita gunting, dia akan berpindah ke sini. Nanti berpindah ke sini, kita gunting lagi, pindah ke sini. Akhirnya semuanya kena. Gitu aglonema. Oke. Jadi seperti kudis. Jadi caranya caranya kita bongkar, kita lihat di mana ada red spot. Biasanya ada di ujung batang yang paling bawah, nanti mulai ada kecoklatan. Nah, itu kita potong. Sampai di bagian tengah-tengah batang itu masih ada kelihatan titik coklat, kita potong lagi. Sampai titik coklat itu hilang. Gitu. Oh gitu. Karena kalau misalnya kita potong pun titik coklat masih ada di tengah-tengah batang aglonema ini, aglonema ini tetap berpenyakit, mati nanti lama. Jadi harus Seperti kita itu. cari sampai ke akarnya Akar-akarnya ya. bener Kak. Di iya. mana sih penyakit itu masih ada gitu Iya. ya, harus kita tuntaskan. Iya benar. Biar nggak menular kemana-mana, menjalar kemana-mana Dan ya bisa pemirsa ya. menyebarkan ke tanaman lain, itu dia Kak kalau aglonema ini. Oh iya, bisa ke tanaman lain juga iya, ya. menyebarkan ke tanaman lain seperti itu. Lebih sering gitulah. Oke. Nah kalau untuk cuaca nih Kak Wida, ini kan kadang ini Kota Medan lagi ekstrim ya. Siang kayak tadi, Iya, siangnya bener, Kak, iya. terik sekali. Kemudian nanti sore udah mulai hujan. Aglonema ini tahan nggak sih Kak terhadap cuaca yang seperti ini? Iya, kalau ini kan musim hujan nih, kita setidaknya mencegahnya dengan menyemprot bakterisida. Oh, Iya, ada bakterisida jadi ya? bakterisida kita semprotkan setidaknya 1 minggu sekali, supaya tanaman ini tahan terhadap segala macam penyakit-penyakit. Kan nggak hanya hama, tapi ulat daun juga banyak. Jadi ulat daun tuh suka makan daun aglonema gitu Kak. Jadi kita harus sering-sering lah disemprot bakterisida atau fungisida. Dan kalau hujan, jangan menggunakan, seperti tadi saya bilang, jangan menggunakan media yang padat. Gunakanlah media yang poros. Gitu ya. Jadi seandainya Yang nggak pun terlalu lembab iya ya. bener Kak, nanti air hujan pun mengucur ke dalam pot aglonema, airnya tetap keluar dari lubang-lubang potnya gitu. Jadi tidak menahan air di dalam pot gitu. Oh iya. Wah. Untuk bakterisida itu tadi apa itu Kak? Bakterisida itu kan seperti obat sih ya Kak, obat untuk mencegah penyakit-penyakit pada aglonema ini. Nah bakterisida itu bisa didapatkan di mana nih? Di Kalau mungkin toko-toko pemirsa juga- pertanian banyak. Ada ya? Toko Bisa pertanian didapatkan banyak. ya di Iya. toko-toko pertanian. Kan banyak, ya. ada beberapa merek, ada antrakol, ada baktosin, ada macam-macam, ada furadan, macam-macam. Oh gitu, ya. Oke. Berarti memang harus benar-benar diperhatikan ya pemirsa ya, tidak hanya ditanam saja kemudian dibiarkan Iya. begitu tidak. Jadi setiap apapun yang kita tanam nih, segala macam tanaman harus kita perhatikan betul-betul. Kebutuhannya harus tercukupi seperti itu ya pemirsa ya, sehingga menghasilkan tanaman-tanaman yang cantik seperti ini, sehat, kelihatan sekali ya bedanya dengan yang tanaman yang sehat dengan yang tidak. Ini yang sehat ini kelihatan seperti tanaman Plastik. benar-benar Artificial, iya. bunga-bunga plastik gitu ya, cantik sekali. Jadi segar, kelihatan sehat, daun-daunnya warnanya mencolok, luar biasa cantik-cantik sekali. Nah Kak Wida, kalau untuk yang sudah berkembang banyak nih di dalam satu pot, itu bisa kita pecah nggak Kak? Bisa kita perbanyak? Bisa. Nah itu caranya seperti apa Kak Wida? Ini yang kayak striptis di depan kan itu banyak tuh ya Kak Nah umpunya. itu sudah mulai banyak ya. Iya, isinya kan ada sekitar 5. Tapi kita lihat anaknya. Kalau anaknya itu masih seperti kayak masih 1 daun, 2 daun belum bisa. Tapi kalau misalnya daunnya sudah 3, 4 daun, nah oke lah kita split dari indukannya, kita pindahkan. Nah itu kita kasih media tanam yang poros. Oh gitu, bisa ya. Ini kalau maksimalnya berapa banyak dia di dalam pot itu? Sepenuh-penuhnya masih tahan? Bisa Kak, bisa. Ada yang 20, ada yang sampai 15 gitu. Tidak Tergantung kesehatan mempengaruhi- induknya gitu Kak. Tidak mempengaruhi pertumbuhan-nya kah? Kadang kalau misalnya sudah kepenuhan, lama-lama daunnya gugur-gugur gitu Kak. Iya. Satu-satu gugur. Nah itu berarti dia minta untuk dipecah gitu. Udah terlalu sempit Iya, ya di rumahnya begitu ya. Benar. Kadang kan ada yang suka memang di dalam pot Rimbun itu gitu ya. rimbun, Iya, mekar, jadi iya. kelihatan cantik begitu ya. Tapi terlalu padat pun tidak baik ya ternyata ya. Iya. Oke. Kalau yang seperti ini masih wajar ya Masih Kak. wajar ya. Ada berapa tuh? 5 ya? Ada 5, yang tengah ada 5, iya, yang ini ada 3,
Yang Dut Anja ada 3, yang Golden Panama ada 8 anakan. Kalau ditanam langsung di tanah bisa Kak? Aglonema nggak terlalu berkembang kalau ditanam di tanah. Oh gitu. Iya, karena dia suka media yang saya bilang tadi yang poros. Kalau di tanah kan Kak padat, nah dia bisa nggak berkembang, nggak seperti keladi. Kalau keladi ditanam di tanah dia makin senang gitu, seperti alokasia, keladi, atau philodendron senang kalau ditanam di tanah. Tapi kalau aglonema ini memang dia tidak terlalu suka untuk ditanam di tanah. Kecuali memang kita buat seperti lahan dan kita isi media-media poros seperti itu bisa. Oh gitu. Tapi kalau pure tanah semua itu buat aglonema ini nanti jadi terhambat pertumbuhannya. Malah terhambat ya pertumbuhannya ya, bukan malah berkembang banyak tapi terhambat pertumbuhannya seperti itu ya. Jadi memang cocoknya itu ditanam di media pot seperti itu ya. Oke, nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut ya pemirsa ya bersama dengan Kak Wida dan juga Kak Anggi di sini. Untuk itu tetap bersama kami, terus saksikan Ayo Bertani, kami akan kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Ayo Bertani. Ya, kita masih membahas tentang peluang bisnis tanaman hias Sri Rezeki ataupun aglonema. Nah, kami juga mengundang Anda, pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya-tanya langsung ya dengan Kak Wida dan juga Kak Anggi di sini tentang aglonema, boleh silakan menghubungi kami di 081161000386. Sekali lagi 081161000386 ya. Silakan tanya-tanya, mungkin ada yang suka juga dengan aglonema, ada yang ingin ditanyakan yang selama ini mungkin tidak terjawab ya, boleh di sini ada Kak Wida yang paham sekali tentang aglonema ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, nah ini kan luar biasa sekali aglonema si pembawa rezeki ya, Sri Rezeki seperti itu. Kalau untuk peluang bisnisnya seperti apa Kak di tahun 2023 ini? Iya. Memang kan musim-musim tanaman kan di awal COVID ya Kak awal ya. COVID kemarin, di awal benar. COVID kemarin di 2019, 2020. Masuk di 2021 memang pebisnis tanaman hias memang tidak serame yang tahun kemarin lah, maksudnya yang masa COVID. Tapi memang alhamdulillahnya untuk aglonema ini pasarannya tidak pernah mati ya Kak ya. Karena kan peminatnya banyak ya. Aglonema ini trennya sebelum ada COVID pun tren aglonema memang sudah ada. Memang tanaman ini kan sudah lama ya. Iya. Sudah lama populernya, dari tahun 90-an tanaman ini sudah
populer dan memang terkenal mahalnya gitu. Jadi memang di tahun ini untuk pemasaran masih berjalan dan alhamdulillah masih sangat berjalan. Memang untuk wilayah pemasaran saya kita di Kebun Wak Lela, nama bisnisnya lebih ke Pulau Jawa, yang mana 70% itu ada di daerah Jakarta dan selebihnya itu ada di Jawa Tengah, Jawa Barat sampai ke Papua. Gitu. Tapi memang lebih banyak di daerah Jakarta, kota Jakarta memang dominan. Luar biasa. Nah, kalau untuk apa namanya yang sering dipesan itu Kak Anggi selalu merhatiin nggak yang paling sering dipesan yang jenisnya apa nih Kak Anggi? Jenis aglonema yang rimbun. Yang rimbun ya. Iya. Sama yang kayak gini Kak, karena unik dia. Karena unik ya, ada tricolor itu tadi ya, dan juga yang rimbun tuh biasanya memang ibu-ibu tuh suka tuh selalu dipajang di halaman rumahnya, di teras rumah seperti itu ya ibu-ibu ya, benar-benar. Oke, ternyata sampai ke Pulau Jawa juga ya. Apa ini memang banyak ditemukan di Sumatera? Habitatnya tuh seperti apa Kak Wida? Iya benar, memang untuk aglonema ini banyaknya, nggak tahu kenapa banyaknya itu di Sumatera Utara gitu Kak. Memang segala jenis tanaman banyaknya memang di Sumatera Utara, baik itu jenis caladium, jenis aglonema, pilo-piloan, anthurium segala macam memang banyaknya ada di Medan. Karena banyak importir mungkin ya di Medan, importir tanaman hias yang ada di Medan, jadi memang pemasarannya banyak dari Medan. Oh gitu, sehingga warga Pulau Jawa pun mencarinya ke di Medan juga ya gitu ya. Oke. Nah kalau untuk apa namanya pengiriman barang ini kan luar kota nih, gimana ya, rusak nggak ya semisal atau ada cara tersendiri untuk mengirimkannya? Tapi sebelum dijawab kita lihat dulu tayangan di layar ya pemirsa ya. Nah ini proses apa nih Kak Wida, boleh ceritakan? Repotting. Repotting ya? Iya, jadi itu aglonema jenis Pride of Sumatra, yang mana aglonema ini hasil silangan oleh Pak Greg Hambali, salah satu pelopor aglonema di Indonesia, disilang dengan aglonema rotundum Aceh. Jadi aglonema ini memang sudah berkembang ya Kak. Oh gitu. Jadi memang kita harus benar-benar memperhatikan. Jadi di video ini saya udah menanam itu selama 6 bulan kurang lebih, tapi memang tidak berkembang. Seperti di video kan daunnya hanya beberapa helai saja. Iya. Jadi solusinya kita repotting, kita ganti medianya, kita ganti potnya seperti itu. Oh, ini juga bisa mempengaruhi pertumbuhannya ya Kak Iya, Wida ya? benar. Nah itu udah diganti dengan media yang baru, dengan pot yang baru. Berarti ini salah satu solusi juga untuk pemirsa di rumah mungkin yang juga menanam aglonema tapi tidak berkembang ya Kak Wida ya? Iya benar. Boleh dicoba untuk repotting ya, dibongkar lagi, diganti potnya seperti itu ya Kak Wida ya? Media tanamnya juga diganti ya Kak? Iya, diganti semua. Diganti itu, Kak. semua, oke. Supaya mungkin dia bisa refresh kembali lah ya, bisa berkembang kembali. Ini nampaknya banyak sekali cantik-cantik di belakang itu Kak Wida. Waduh, ini cuci mata ini enak nih tiap pagi cuci mata apa di namanya? situ, Kak. Apa Kak Lela? Apa Wak Lela? Kebun Wak Lela. Ya, Kebun Wak Lela. Nama Ada di mana Kak? Kebun Kak Wak Lela. Wida? Di Deli Tua Kak. Oh di Deli Tua ya. Oke, pemirsa kalau lewat daerah Deli Tua boleh singgah ya ke Kebun Wak Lela, bisa cuci mata sekaligus ketemu Kak Wida, bisa sharing-sharing tentang tanaman. Iya boleh. Wah. Nah, ini media tanamnya apa nih yang Kak Wida masukin nih? Yang di video itu cacahan sabut kelapa atau kokopit. Oh, itu dia kokopit ya? Iya, ada daun bambu yang udah dicacah juga, sama pakis andam. Hanya 3 itu aja, Kak. Oke. Nah, ini dia cantik-cantik sekali. Nah, ini jenis apa nih, Kak? Nah, macam-macam, Kak. Ada yang merah itu kamelon. Yang hijau itu no name, karena saking banyaknya ya saking Kak, banyaknya jenisnya, ya. kadang saya sampai buat namanya no name. Yang besar itu Big Roy. Atau boleh nanti dicantumkan nama saya aja kalau bingung. Iya, itu Big Roy yang besar. Wah, Big itu Roy dia mutasi. mekar-mekar itu ya. Iya. Nah itu ada kocin, di bawahnya ada aglonema siam paragon yang warna hijau, yang corak macan itu namanya green compacta. Wow. Banyak sekali jenisnya ya, dan daunnya itu memang cantik-cantik sekali, motif-motifnya itu ya. Mungkin itu salah satu yang disukai oleh pecinta aglonema, atau sebenarnya apa sih Kak yang
menjadi keistimewaan dari aglonema ini? Aglonema ini kan sebutannya si ratu daun ya Kak. Oh, si ratu Jadi daun. dia punya berbagai macam corak, berbagai macam warna, berbagai macam bentuk daun seperti itu. Jadi memang cantik dan lebih gampang dia bertahan hidup daripada jenis tanaman lainnya. Si ratu daun dia ya. Iya. Emang daunnya cantik-cantik sekali. Nah, itu penyemprotan pestisida, bakterisida. Oh, ini penyemprotan Iya. bakterisida. Ini cara penyemprotannya seperti apa? Di bagian mana yang disemprot, Kak? Di bagian daun Kak. Bagian daunnya ya, Iya. di seluruh permukaan daun ya? Iya, di balik dan di atas permukaan daun dan di bawah permukaan Di daun. bawahnya juga perlu disemprot ya, Iya. karena di bawah itu malah yang banyak bakteri, biasanya hama-hama iya, itu bersembunyi dan lebih mudah ya. menyerap. Oh gitu, jadi memang harus dirawat benar-benar. Ternyata Kak Wida aja yang sudah lama ya bergelut dengan aglonema ini pernah juga mengalami tidak tumbuh begitu, tidak Benar, berkembang sering, begitu sering, ya, Kak. tidak berkembang. Jadi sering. bukan hanya permasalahan pemirsa di rumah yang aglonema tidak berkembang ya. Jadi memang harus tahu caranya. Ternyata harus di repotting ya pemirsa ya. Coba diganti deh ya Medianya. semuanya, medianya, benar. potnya juga ya harus kita ganti supaya dia mungkin dia bosan ya. Bisa jadi. Bisa juga ya, kayak manusia juga ya, Iya. bosan mau cari suasana baru ya, yang lebih segar lagi mungkin ya, seperti itu. Oke, nah tadi saya nanya ya, kalau dikirim ke Pulau Jawa itu bagaimana untuk ketahanannya tetap cantik sampai di tangan pelanggan itu seperti apa Kak Anggi? Cara packingnya itu biasa pakai kardus rokok dia Kak, nggak bisa pakai kardus yang biasa-biasa aja. Karena kan perjalanan jauh. Jauh bener, Iya. apalagi sampai luar pulau ya. Iya, sampai ke luar pulau, jadi harus pakai kardus rokok yang tebal itu Kak dia. Jadi dia tetap tegak gitu, disanggah apa lagi supaya dia nggak guling-guling, takutnya terjatuh di jalan. Biasa. Koran di dalam. Biasa kasih koran atau kita tisu dibalut gitu Kak, biar supaya dia pun nggak Daunnya busuk, nggak rusak. nggak rusak. Oh gitu, jadi di dalam kotak itu harus benar-benar padat ya, Iya, benar. supaya dia tidak goncang ya, karena kan memang ekspedisi perjalanan kita nggak tahu seperti apa ya, gitu ya. Ada pernah komplain nggak ya pelanggannya selama ini? Kemarin itu ada Kak, pernah. Pernah juga ya? Ya pas udah sampai gitu, ya pas dibuka daunnya kuning gitu Kak. Oh, apa itu kira-kira yang menyebabkannya? Mungkin karena perjalanan jauh sampai ke Papua sana Kak. Oh, sampai ke Iya. Papua. Berapa hari untuk dari Medan ke Papua kemarin? 7 hari Kak. 7 hari. 7 hari. Oh gitu, berarti dia harus nggak tahan juga ya kalau berlama-lama Iya. sampai kuning ya? Jadi untuk pengiriman biasanya kita kan ada beda-beda penanganan ya Kak ya. Mungkin kalau untuk yang daerah Jakarta kita kirimnya seperti ini saja gitu, nggak dibongkar, jadi menggunakan pot, menggunakan media seperti biasa. Tapi kalau untuk daerah misalnya Papua, karena menghemat ongkir, juga menghemat biaya volume dari paket ini, jadi dibongkar semua tanamannya, jadi dikirim tanpa media, jadi akar aja gitu. Tapi harus benar-benar kering gitu. Akarnya dibalut atau Dibalut seperti dengan apa, Kak? tisu. Oh gitu. Iya. Akar daun semua dibalut dengan tisu, kemudian dilapis koran, terus kita gunain kardus rokok, dilakban semuanya, terus dikasih lakban fragile supaya di ekspedisi juga nggak dibanting-banting, nggak diapain gitu, ditimpa atau apa. Oh iya benar juga ya. Jadi sampai di sana pelanggan tinggal nambahin media tanamnya iya, ya, benar. seperti itu ya. Jadi benar juga untuk menghemat biaya ongkir, karena kan kalau media tanam agak berat Iya, seperti itu. benar. Jadi bisa kalau media tanam kan gampang ya mencari, Iya, mungkin di iya. setiap kota ada lah ya media tanamnya itu, benar-benar agak repot juga sebenarnya kayak untuk mengirim keluar kota kalau untuk tanaman ini ya. Iya. Karena kan kita memang menjaga kualitas dari tanamannya ini tetap segar dan cantik sampai di tangan pelanggan, Iya, benar, begitu ya. Oke, kalau untuk ekspedisi yang cepat juga bagaimana Kak? Perlu untuk yang Iya, cepat iya. harusnya ya Kak Wida ya. Seharusnya iya. Jadi biasanya kita menggunakan ekspedisi yang pelat biru, nggak boleh sebut merek ya. Oke, iya. Pelat biru atau yang pelat merah. Oh iya. Oke. Nah, ini ada penelpon masuk ini. Halo, selamat sore. Iya sore, Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan saya Yopi, Mbak, di Medan. Iya, silakan Pak Yofi, ada yang ditanyakan. Iya, selamat sore Mbak. Begini, ini kan kita lagi membahas tentang tanaman aglonema ya. Iya, benar. Saya mau bertanya nih, kenapa sih tanaman aglonema itu harus dilakukan penyerbukan buatan? Penyerbukan buatan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk memperbanyak tanaman aglonema tersebut, Mbak? Itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Oke, terima kasih Pak Yofi. Oke, Sudah sama-sama. menelpon. Oke. Iya. Nah, ini Pak Yofi ini salah satu pecinta tanaman hias juga sepertinya ya Pak Yofi ya. Nah, tadi Pak Yofi nanya ya Kak Wida ya, seperti apa penyerbukan buatan dari tanaman aglonema ini, kemudian untuk memperbanyaknya seperti apa nih Kak Wida? Penyerbukan buatan ini maksudnya kawin silang, hybrid kali ya Kak. Oke. Jadi kan memang aglonema ini dia kan mungkin untuk menemukan bunga jantannya dan betinanya mungkin tidak segampang kawin silang dari kaladium. Jadi perlu penelitian dan perlu effort yang sangat banyak untuk penyilangan atau penyerbukan dari aglonema ini. Makanya untuk untuk memperbanyak ini sekarang kan sudah ada kultur jaringan nih. Jadi ada salah satu penelitian dari di lab salah satu di kota di Indonesia, mereka melakukan kultur jaringan untuk memperbanyak si aglonema ini dengan menggunakan beberapa bonggol dari aglonema. Jadi dipotong gitu Kak, terus dimasukkan ke lab, diberikan segala jenis bahan kimia sehingga memunculkan nanti bisa satu bonggol bisa muncul sampai 10 sampai 15 anakan. Wow, Nah, nanti kalau sudah muncul beberapa anakan dipisah-pisahlah itu anakannya. Seperti itu. Oke, menggunakan kultur jaringan Iya, ya. kultur jaringan. Kalau penyerbukan buatan ya memang susah, sulit. Tidak segampang dari kaladium. Karena kalau kaladium itu penyerbukannya bisa alami. Kita bisa lihat dari bunga jantan dan bunga betinanya gitu. Lebih Jadi mudah bisa kita untuk diketahui bisa ya? kawin silangkan sendiri tanpa adanya penyerbukan buatan. Oh gitu. Oke. Nah, kalau untuk memperbanyaknya caranya seperti apa? Kak Kalau Wida? memperbanyak kita sendiri di rumah, seperti saya bilang tadi, kalau misalnya dia ada anaknya, kita pisah dari anaknya. Kalau misalnya dia tunggal, tidak memiliki anak, kita bongkar dan kemudian kita potong kira-kira sekitar 3 jari dari ruas atas, kemudian kita potong-potong dan kita masukkan ke media sphagnum moss. Apa tuh, Atau Kak? sphagnum moss lumut Kak. Oke. Atau menggunakan kokopit. Jangan menggunakan tanah, karena kalau menggunakan tanah, batang yang udah kita potong-potong untuk memperbanyak aglonema ini bisa busuk dan lama-lama menghilang. Menghilang ya, nggak Iya, tumbuh malah ya. benar. Jadi lebih bagus, saran saya kalau mau memperbanyak aglonema, baiknya menggunakan kokopit. Pure kokopit, tidak ada campuran apapun. Tidak ada campuran apapun, hanya menggunakan kokopit ya. Iya. Jadi dipotong itu berapa panjangnya Kak untuk dipotong batang Diambil bawah? misalnya batangnya panjang, diambil 3 ruas dari batang atas seperti ini. Oh, oke, Jadi 3 sebelah ruas sini kita batangnya ya, potong, oke. kemudian kita potong Dibelah kira-kira berapa? dipotong-potong kecil-kecil 3 cm 3 cm. Oh, 3 cm 3 Iya, cm. bisa. Ditaburkan aja gitu ya di atas media Tapi tanamnya ya. diperhatikan dipotong pada bagian ruas-ruas mata-mata ruas pada batang aglonema. Tidak bisa sembarangan potong-potong gitu, nanti nggak tumbuh gitu. Oke, harus diperhatikan juga ya untuk ruas-ruas batangnya itu tadi ya Pak Yofi ya, sudah dijawab oleh Kak Wida ya. Ternyata memang harus diperhatikan juga untuk perbanyakannya ya, kalau Iya. memang tidak ada anakannya. Kalau ada anakannya udah gampang ya Iya, Kak Wida ya. tinggal dipindahkan Tinggal aja. dipisahin aja lagi Iya. ke pot yang satunya gitu ya Pak Yofi ya. Jadi apalagi kalau sudah banyak seperti yang di tengah ini, tinggal kita pisahin aja kalau memang mau memperbanyak. Kalau perbanyakan itu Kak Wida berapa lama dia bisa tumbuh anaknya lagi Kak Wida? Maksudnya dari indukannya Dari gitu, Kak? indukannya. Oh, kalau dari indukannya sendiri tergantung ya Kak. Kalau misalnya pada saat kita pindahkan, si induk sudah ada mata tunas, bisa jadi 1 bulan kemudian sudah ada tumbuh lagi anakan yang baru gitu. Oke. 1 bulan lagi tumbuh lagi anakan yang baru, atau 2 bulan, 3 bulan sudah tumbuh mata-mata jarum tunasnya gitu. Oke, baik. Oke, sudah terjawab ya Pak Yofi ya. Kita undang penelpon yang lain, ini sudah ada penelpon lagi nih. Halo, selamat sore. Halo,
Ya, halo, dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Dari Yogi di Medan. Halo, Pak Yogi? Iya, di Iya, Medan. namanya sama seperti yang tadi. Oh, tadi Yofi ya? Yofi. Ini Yogi ya. Silakan Pak Yogi, ingin bertanya apa, Pak? Gini, bahan-bahan apa aja sih yang dibutuhkan kalau kita mau budidaya aglonema? Terus fungsi dari bahan itu ke budidaya itu apa ya fungsinya? Dan dari bahan ini, fungsi yang didapat dari bahan ini untuk aglonema itu apa gitu? Itu aja Oke. sih Mbak. Itu saja Pak Yogi? Iya, Iya, terima kasih Pak Yogi. Selamat iya sore. sama-sama. Sore. Nah, ini ternyata nggak cuma kaum ibu aja ya yang pecinta Kalau tanaman bapak hias, juga kaum bapak hobi. juga banyak ternyata yang pecinta tanaman hias. Nah, bahan-bahan apa saja mungkin Pak Yogi baru bergabung ya. Tadi sebenarnya di awal sudah dijelaskan oleh Kak Wida. Boleh diulas kembali Kak Wida, bahan-bahan yang diperlukan untuk penanaman dari aglonema ini. Kemudian bahan-bahan itu fungsinya apa-apa saja. Oke. Yang pasti bahan-bahan untuk pembudidaya aglonema ini pertama media tanam ya Kak. Media tanam, pot, itu aja sih menurut saya ya. Jadi sebenarnya bahan-bahannya itu gampang kita temukan di mana saja, di toko pertanian juga banyak. Nanti yang penting bibitnya sudah ada, kemudian siapkan media tanam, kemudian siapkan pot, kemudian tempatnya. Yang pasti tempatnya untuk pembibitan aglonema harus diperhatikan dengan benar-benar. Karena untuk pembibitan dari aglonema, apalagi dari anakan atau dari batang itu sangat rentan terhadap penyakit dan pembusukan atau bakteri. Nah, sangat rentan. Jadi lebih baik diperhatikan tempatnya, jangan terlalu yang lembab, terus jangan terlalu menyengat sinar matahari, dan jauh dari serangga-serangga lainnya. Oke, seperti itu ya. Kalau untuk pemula ya, mungkin Pak Yogi juga baru mau memulai untuk menanam aglonema ini ya Pak Yogi. Jadi harus diperhatikan betul. Selain dari bahan-bahannya itu tadi, juga tempatnya juga harus diperhatikan. Tidak boleh cahaya matahari langsung, tapi harus ada Paranet atau atap. paranet ataupun atap lah ya. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung ataupun hujan langsung ya begitu ya. Benar. Jadi sebaiknya agak di tempat yang teduh, mungkin di teras-teras rumah Bisa. yang sudah tertutup lebih baik lagi ya Pak Yogi ya. Oke, jadi seperti itu. Sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita memang sudah mengetahui cara-caranya seperti apa ya Pak Yogi ya. Apalagi untuk penanganan hama-hama ini kadang yang bikin wah gitu ya. Kalau udah cantik-cantik begini tiba-tiba ada hama gitu kan agak kesel ya. Halo, selamat sore. Ini penelpon kita yang ketiga nih, halo. Selamat sore. Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa di mana? Sangkot di Kampung Baru, Mbak. Oke, silakan Pak Anto. Bukan Anto, Sangkot. Pak Sangkot, Baik. maaf Pak Baik. Sangkot. Ya silakan Pak Sangkot, Selamat ingin sore, bertanya apa? Mbak. Saya mau nanya, saya ada tanaman Sri Rezeki di rumah, tapi itu dijadikan sarang semut gitu. Jadi sarang semut, semut merah gitu. Jadi gimana ya cara mengusir semut merah itu agar tidak merusak dari tanaman aglonema itu? Oke, baik, terima kasih terima Pak Sangkot. kasih, Mbak Itu saja Kori. Pak. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore Pak Sangkot. Wah, ini agak menyebalkan juga ya kalau merah. sudah cantik-cantik tanaman kita, tapi tiba-tiba ada semut-semut. Iya benar sekali, itu kadang yang sering terjadi tuh Kak Wida, itu salah satu hamanya juga ya Kak Wida ya. Nah, untuk mengatasinya seperti apa nih Kak? Kalau menurut saya lebih baik bongkar media. Bongkar ya? Iya, karena pasti apalagi semut merah, dia kan sarangnya di tanah nih Kak. Pasti dia udah buat sarang di dalam. Oh iya, benar juga. Sudah membuat sarang di dalam media dari aglonema Sri Rezeki ini. Baiknya dibongkar, diganti dengan media yang baru. Oke. Nggak usah lagi disemprot fungisida atau pestisida yang buat si semut ini pergi. Lebih baik diganti saja media yang baru. Medianya saja yang perlu diganti ya. Setelah diganti media, perlu nggak disemprot lagi di bagian batangnya kah atau Nggak perlu, Kak. daun-daunnya ya? Karena kan dia pasti sudah bersarang di dalam medianya gitu. Kalaupun kita mau membasmi dia, semut itu di Sri Rezeki ini pasti susah karena kan dia di dalam. Takutnya kan kita juga ngecek aglonema Sri Rezeki ini apakah
semut itu mengganggu dari batang seri rezeki ini dari dalam atau seperti apa. Jadi lebih baiknya diperiksa aja. Diperiksa aja gitu. ya, dibongkar media tanamnya, nanti ketahuan deh tuh di mana ya, apakah di batangnya atau malah di tanahnya sudah membuat rumah, sarang seperti malah itu ya. Lebih sehat kalau dibongkar dan diganti media baru. Diganti media baru, lebih segar lagi, lebih sehat seperti itu ya. Jadi bisa lebih bisa bertumbuh dengan baik lagi aglonemanya ya. Pak Sangkot tadi ya, terima kasih sudah menelpon ya. Kami undang kembali bagi Anda yang masih ingin bertanya, silahkan di 0811 6100 386 ya. Silahkan, mumpung masih ada Kak Wida di sini dan juga Kak Anggi. Oke, nah ini yang dari tadi penasaran untuk tanaman yang cantik-cantik luar biasa ini harganya berapa sih Kak Wida? Tadi Kak Wida udah spill sedikit ya, harganya mahal gitu ya. Nah, mahalnya seberapa sih Kak Wida? Boleh nggak kasih Kalau tahu nih? yang paling mahal di antara 3 ini ada di Tricolor. Tricolor ini ya memang ya, angkanya jadi di 350.000. Tapi kalau misalnya dia, karena dia indukan ya Kak, kalau di pasaran sekarang dia per batang sekitar 150.000. Per batang per ya? batangnya iya. Tapi size-nya tidak seperti ini, size-nya lebih kecil lagi. Oh gitu. Oke. Kalau yang dut anja di bawah yang warna merah itu 185.000. 185.000 ya. Karena kan sudah indukan. Kalau yang di tengah itu sekitar 200-an. Yang Golden Panama juga sekitar 200-an. Oh gitu, wah luar biasa ya. Jadi memang sesuai lah ya dengan Benar. tampilannya cantik. Jadi memang juga punya harga, ada kualitas ya. Benar. Kak. Memang di Kebun Walela kita memang menjual tanaman-tanaman yang sudah rimbun gitu. Jadi sudah dirawat lah. Sudah dirawat, sudah sehat, diterima siap pajang. Siap pajang. Nyampe di rumah konsumen langsung pajang ya, tinggal dirawat aja lagi ya. Oke, kalau Kak Anggi sendiri untuk jenis-jenisnya ini yang paling banyak disukai yang mana nih yang selalu dipesan Kak Anggi? Biasanya aglonema apa Kak deh, rimbun tuh. Yang rimbun. Iya Kak, yang rimbun tadi ada tuh. Nah kalau yang rimbun itu biasanya kalau untuk packingnya ribet nggak Kak Anggi? Karena kan dia rimbun tuh, bisa berpatahan nggak sih itu daun-daunnya? Biasanya daunnya tuh dilapisi pakai koran tadi Kak. Ditutupi pakai tisu. Disusun dulu ya. Iya benar. Dirapi dulu baru masukkan kardus. Oke, jadi memang harus ada trik tersendiri ya untuk pengirimannya terlebih lagi ya. Kalau di dalam kota sesama Kota Medan pengirimannya pakai apa nih Kak? Biasanya Gojek. Gojek ya. Kita gojekin sih Kak, lebih gampang lagi. Lebih cepat sampai iya, ya. benar. Biasanya kita gojekin aja. Nah kalau untuk pemasarannya ini di mana aja dipasarin Kak Anggi? Biasanya untuk pemasarannya kita lewat Instagram, posting dari postingan, feed sama story Kak. Terus gitu. ada juga di Shopee. Oh ada di Shopee juga di Shopee ya. juga. Oke, nah yang paling banyak mesan dari kedua media sosial ini? Dari Instagram Kak. Dari Instagram ya? Dari Instagram. Oke, kenapa sih ya kira-kira kenapa orang lebih suka pesannya dari Instagram ya Kak Anggi ya? Karena kan dia langsung nampak gitu Kak. Kalau di Shopee kan dia kadang tidak terupdate. Tidak terupdate benar. Iya. Nah kalau di Instagram kan memang selalu update ya, di Instagramnya ya. Jadi ada video-video di situ. Kondisi terbaru lah Kak, yang terbaru, foto-fotonya seperti itu ya. Jadi pelanggan juga lebih tertarik gitu, tergiur cantik-cantik sekali gitu ya, luar biasa. Oke, untuk peluang bisnisnya ini kan kemarin kan agak kalau untuk aglonema sebenarnya masih stabil ya Kak Wida ya. Masih stabil. Kalau ke depan Kak Wida melihatnya apa peluang bisnis dari aglonema ini seperti apa? Kalau menurut saya aglonema ini masih tetap berjalan ya Kak ya. Beda dengan kaladium ya. Kaladium mungkin sekarang agak lebih redup. Mungkin karena memang perawatannya lebih susah dan itu cepat dorman, cepat tidak tumbuh. Nah kalau aglonema ini memang perawatan lebih gampang dan memang musimnya itu tidak karena memang lagi musim tanaman gitu. Memang dari dulu memang sudah ada aglonema. Benar. Masih berjalan menurut saya sih Kak untuk tanaman hias. Apalagi sekarang kan pengiriman sudah gampang ya. Bisa keluar kota. Kalau dulu mungkin kita dipersulit, susah ngirim tanaman ke luar kota, tapi sekarang kan lebih dimudahkan
dengan adanya ekspedisi-ekspedisi yang ada di Indonesia dan semakin banyak ya iya, jenis ekspedisinya. dan dipermudah dengan adanya pemerintah, adanya balai karantina. Pada saat pengiriman kan ada balai karantina dan itu biasa diurus oleh ekspedisi bersangkutan. Oh gitu. Iya, jadi nanti si pelanggan hanya membayar biaya karantina dan biaya ongkos kirim. Jadi kita tinggal kirim aja ke ekspedisi, nanti mereka yang urus seperti itu. Oh gitu, baik. Berarti ini untuk peluang bisnisnya juga masih oke ya Kak ya di Iya. 2023. Mana tahu di luar sana pemirsa ada juga yang ingin mencoba peluang bisnis ini ya, juga ingin menjual tanaman aglonema ini, boleh ya, silahkan. Mudah-mudahan bisa seperti Kak Wida juga bisa berkembang bisnisnya, karena memang pecinta tanaman seri rezeki ataupun aglonema ini sangat banyak ya. Semua kalangan, tadi terbukti yang nelpon juga banyak dari kaum bapak-bapak ya, kaum Adam, bener. Jadi nggak cuma kaum ibu aja ternyata yang suka tanaman hias, bapak-bapaknya juga ya sebenarnya ya. Jadi memang ya bapak-bapak malah kadang lebih telaten ya untuk merawatnya seperti itu, malah lebih rinci lagi seperti itu ya. Nah kan di sini terlihat sangat mulus nih Kak Wida ya, dari daunnya itu terlihat mengkilat begitu. Ini apa dilap di seluruh daunnya gitu? Memang dilap Kak daunnya. Oh, memang dilap iya, ya? memang dilap. Memang dilap. Aglonema ini kalau dilap semakin senang dia, semakin cantik gitu. Oh, iya. Dipoles semakin cantik. Baik, berarti harus dirawat benar-benar ya. Apalagi kalau kita punya waktu luang yang banyak ya pemirsa di rumah ya, daripada bingung cari kesibukan apa, ya udah aja lapin itu daun, ngelapin aglonema jadi cantik, kinclong seperti ini. Cuman karena kita memang dia ngeliatnya sehat senang. Kak. Karena sehat, kalau nggak sehat juga dilap gima pun nggak dia tetap sekinclong ini sekinclong lah ya. Iya, Iya, karena ini dia daunnya sehat. terlihat kilat sekali ya. Oke, berarti memang karena dia juga sehat ya, makanya dilap juga jadi makin cantik gitu. Iya. Baik, jadi memang harus dirawat benar-benar ya pemirsa ya, sesuai dengan kebutuhannya, jenisnya, kemudian juga harus dirawat, dicantikkan lagi biar senang juga tanaman ini ya. Iya, benar, membuat kita, mood kita juga naik ya kalau lihat Iya. tanaman kita cantik-cantik seperti itu ya. Oke, ini udah gak terasa kita udah di penghujung acara. Kak Wida boleh kasih tips deh ini untuk teman-teman di rumah, pemirsa di rumah yang ingin membudidayakan tanaman aglonema. Silahkan. Iya, tips saya untuk aglonema ini intinya untuk nanamnya jangan menggunakan media yang padat, gunakanlah media yang poros. Kemudian penempatannya itu jangan yang terlalu teduh dan sinar matahari yang tidak langsung, jangan ditempatkan di tempat yang memang sinar matahari langsung tanpa adanya atap, karena bisa membuat daunnya gosong dan menguning. Nah, jadi ditempatkanlah di tempat yang agak sejuk, tetapi sinar matahari itu tetap ada. Tetap ada. Iya. Kalau bisa sih sinar mataharinya sampai di jam 11 siang masih ada sinar matahari. Jangan terkena sinar matahari di atas dari jam 12 sampai jam 3. Karena kan terlalu terik ya Kak ya. Jadi lebih baik sih penempatannya seperti itu. Dan untuk memperbanyak dari aglonema ini lebih baik pada saat memperbanyak jangan menggunakan tanah tapi menggunakan kokopit. Iya. Karena aglonema lebih senang sebenarnya menggunakan media kokopit. Karena media kokopit ini mengandung unsur yang sudah memiliki zat untuk merangsang dari tumbuhnya akar. Iya. Wow, Jadi nggak perlu dikasih hormon penumbuh akar, dengan menggunakan kokopit saja sudah bisa. Sudah ada unsur di dalamnya ya, jadi Iya. lebih ramah terhadap aglonema ini ya. Iya benar. Terus pada saat menanam juga menggunakan pot yang proporsional, jangan menggunakan misalnya aglonemanya kecil tapi gunakan pot yang ukuran 30 cm. Nah, itu nanti juga sesuai menghambat menghambat dari si aglonema. Jadi aglonema ini kebingungan gitu. Yang mana yang mau maksudnya yang mau tumbuh gitu. Akarkah apa daunnya gitu. Jadi gunakan pot yang proporsional. Oh gitu, Iya. baik, terima kasih. Wah luar biasa sekali, ini tipsnya sudah dicatat semua ya pemirsa ya. Jadi bagi Anda yang kemarin-kemarin gagal bisa dicoba lagi dengan tips-tips yang sudah diberikan oleh Kak Wida tadi. Nah bagi Anda pecinta tanaman hias yang baru saja mau memulai menanam tanaman seri rezeki ini, silakan dicoba ya, mudah-mudahan menambah rezeki di keluarga Anda. Amin. Ya. Terima kasih sudah mampir ya di Ya, TVRI. oke, Kak. Sukses selalu Kak Anggi, Kak Amin, Wida, amin, sukses Kak. selalu untuk tanaman wak lele
lela kebun wak lelanya ya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini ya. Terus saksikan Ayo Bertani episode selanjutnya. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.